Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pembahasan dari kitab 80 kesalahan para wanita yang seharusnya diwaspadai oleh mereka para muslimah. Dan insya Allah malam hari ini kita masuk pada kesalahan yang ke-8, yaitu mencela sesama muslim atau mencela sesama muslimah. Dan tentunya semoga salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang muslim dia hendaknya sebagaimana seekor lebah. Lebah dia hanya memakan makanan yang baik saja dan tidaklah menghasilkan produk kecuali produk atau hasil yang baik juga. Seorang muslim diibaratkan seperti lebah, di mana seharusnya seorang muslim dia makan, dia masukkan ke dalam tubuhnya makanan-makanan yang baik saja, yang jelas kehalalannya, dan tidaklah dia ucapkan dengan lisannya atau dia lakukan dengan anggota tubuhnya atau dia yakini di dalam akidahnya kecuali perkara-perkara yang baik juga. Nah, termasuk hasil yang tidak baik, termasuk produk yang tidak baik yang mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya adalah celaan, ejekan, hinaan, terlebih apabila hal ini ditujukan kepada sesama muslim atau sesama muslimah. Dan kesalahan ini dimasukkan oleh penulis ke dalam kesalahan yang ke-8 yang beliau anggap kesalahan ini banyak dilakukan oleh mereka wanita muslimah. Beliau mengatakan al-istihza'u was-sukhriyah bil muslimina wal muslimat. Kesalahan yang ke-8 adalah mencela, menghina kepada sesama kaum muslimin dan muslimat. Wa khususan al-mutadayyinat minhunna. Secara khusus muslimah yang mereka sehari-harinya dekat dengan agamanya. Dan terlebih hal ini ketika melangkah ke arah yang ekstrim bisa menjatuhkan seseorang ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Celaan yang ekstrim, celaan yang melampaui batas, ini tidak hanya berakibat dosa bagi pelakunya, namun juga bisa menjatuhkan dia ke dalam pembatal keislaman. Alladzi yakhrujna bihi minad din. Yang dimana pembatal-pembatal ini, pembatal keislaman ini bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. In kunna, apabila mereka para wanita mencela wanita yang lain, muslimah yang lain karena yakni berpegang teguhnya orang yang dia cela terhadap agamanya. Wa minhu al-hijab. Dan beliau berikan salah satu contoh yang sering dijadikan objek hinaan adalah hijab, jilbab, atau cadar, atau niqab. Fa innahunna bidzalika yadkhulna fi dairati qaulihi ta'ala. Mereka yang mencela hijab seorang wanita muslimah atau mencela simbol-simbol keagamaan yang itu dipakai, yang melekat pada seorang wanita muslimah, hal ini menjatuhkan pencelanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada Allah atau kepada ayat-ayatnya atau kepada Rasulnya kuntum tastahzi'un,
kalian jadikan hal itu menjadi bahan ejekan, menjadi bahan celaan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak perlu meminta maaf karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maksud kufur di sini adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Surat ini atau ayat ini ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan juga 66. Baik, mencela seorang muslim dari personalnya, dari pribadinya, dirinya, bukan pada simbol keagamaan yang melekat padanya, ini fasik memang. Artinya tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dia mendapatkan dosa, namun dosanya tidak sampai pada tahapan mengeluarkan pencela dari Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu hukumnya fasik, artinya berdosa, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya menjatuhkan seseorang ke dalam kekafiran. Namun kekafiran di sini adalah kekafiran yang kecil, yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan yang dimaksudkan dengan mencela, mengejek di dalam hadis ini adalah at-takallum fi irdil insani bima yu'ibuhu amamahu, yaitu kalimat, ucapan yang menodai kehormatan manusia yang hal ini dia ucapkan di hadapannya. Ya, dia lakukan di hadapan orang yang dia cela. Fa in kana fi ghaibatihi fa hiya ghibah. Tapi kalau diucapkan tanpa pengetahuan dari orang yang dicela, maka ini namanya ghibah. Ini kalau celaan kepada seorang muslim atau muslimah itu ditujukan kepada personnya atau kepada orang tuanya atau kepada istrinya atau kepada suaminya, bukan pada simbol keagamaan yang melekat padanya. Sedangkan kalau mencela seorang muslimah atau seorang muslim karena keislamannya atau menunjukkan secara zahir kebercocokan status agama si pencela dengan kaum mukminin, tapi dalam hatinya sejatinya dia benci kepada Islam, maka ini perbuatannya orang kafir dan juga perbuatannya orang-orang munafik dengan penyakit nifak yang akbar, nifak yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik, jadi ada dua tahapan. Ketika seseorang dia mencela sifat atau sisi duniawi dari seorang muslim atau muslimah, ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dia dilabeli dengan seorang yang fasik, seorang pelaku dosa. Namun kalau yang dicela itu adalah simbol agama dari seorang muslim yang dicelanya, ini bisa mengeluarkan dia dari keislaman, atau secara zahir dia menampakkan dirinya cocok dengan kaum muslimin, tapi di dalam hatinya dia menyimpan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini pun termasuk dalam tataran mencela, dan celaan ini adalah celaannya orang-orang munafik kepada para sahabat dahulu kala, dan hal ini menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Baik, kita lihat terlebih dahulu sifatnya orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita menilik surat Al-Baqarah, di awal surat tersebut Allah menyebutkan 3 sifat manusia. Sifatnya kaum muslimin, kemudian sifatnya mereka orang-orang kafir, dan juga sifatnya orang-orang munafik. Nah, di antara sifat orang munafik yang Allah gambarkan di dalam awal surat Al-Baqarah adalah mereka gemar membuat tipu daya, pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum mukminin. Apa kata Allah? Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka
mengkhianati Allah dan mengkhianati orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya tidaklah mereka mengkhianati kecuali pada diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala pengkhianatannya orang munafik yang dilakukan kepada Allah dan kepada orang-orang mukmin? Dijelaskan di dalam tafsir, pengkhianatan yang mereka lakukan adalah mereka menampakkan secara zahir sifat-sifat yang berkecocokan dengan kaum muslimin, namun di dalam hatinya mereka menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Dan sifat seperti ini, walaupun ejekannya tidak dilontarkan secara frontal, tidak disampaikan secara verbal, namun ternyata Allah juga memasukkan pengkhianatan ini ke dalam kategori ejekan atau celaan orang-orang munafik kepada orang-orang yang beriman. Karena sebenarnya di balik sifat ini ada satu nilai yang sangat esensi. Mereka menganggap, orang-orang munafik menganggap bahwa kaum muslimin mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang bisa dibodohi dengan tampilan luar mereka. Mereka kira Allah tidak menampakkan kebusukan hati mereka, yang dimana mereka sejatinya membenci Islam dan kaum muslimin. Nah, ini juga dikatakan sebagai celaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh mereka orang-orang munafik. Buktinya adalah firman Allah yang Allah sebutkan di ayat-ayat yang setelahnya. Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang munafik, mereka akan mengatakan kami sudah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka berkhalwat, mereka berkumpul dengan syaitan mereka, maksudnya adalah kawan-kawan mereka dari orang-orang kafir, mereka mengatakan inna ma'akum, loh kami itu bersama kalian, kami itu sebenarnya cocok dengan kalian wahai orang-orang kafir. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu cuma mencela, cuma mengejek, cuma memberikan hinaan bagi mereka orang-orang muslim. Ini sifatnya orang munafik, yaitu mereka gemar mencela, mereka gemar menghina kaum muslimin, walaupun tidak mereka lakukan secara frontal. Mereka tidak lakukan itu dengan lisan mereka secara langsung, tapi mereka tampakkan secara zahir keislaman mereka, namun di dalam hati mereka, mereka punya kedengkian, mereka punya kebencian terhadap Islam dan juga terhadap kaum muslimin. Ini merupakan penyakit nifak yang akbar, penyakit munafik yang akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Karena sekali lagi kalau kita lihat runtut secara ayatnya, yang dibenci oleh mereka orang munafik di sini tidak hanya sekedar personnya saja. Yang dibenci oleh orang munafik adalah Islam. Yang dibenci oleh orang munafik adalah simbol-simbol Islam yang ada melekat pada para sahabat ketika itu. Ini orang munafik. Adapun orang kafir, mereka lebih frontal, mereka lebih nampak, lebih verbal dalam mengucapkan atau melontarkan ejekan kepada kaum mukminin. Bahkan ejekan yang mereka lontarkan itu sudah sampai pada tahapan menampilkan simbol-simbol tertentu di antara mereka, yang sebenarnya simbol ini adalah isyarat untuk memberikan ejekan, hinaan kepada kaum muslimin. Ayatnya atau dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, di mana Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya mereka orang-orang mujrim, orang-orang pelaku dosa, dan dikatakan oleh para ulama tafsir, orang mujrim di sini maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka ketika orang-orang yang beriman itu lewat, mereka yadhakun, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Yang menertawakan di sini bukan maksudnya menertawakan
yaitu membagi kebahagiaan antara kaum muslimin, bukan. Maksudnya adalah menertawakan, yaitu menghina dalam rangka mengejek, mencela orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan ketika orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka yataghamazun. Mereka saling bermain mata antara sesama orang-orang kafir, yang maksud main mata di sini adalah isyarat yang itu bermakna ejekan bagi kaum muslimin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa lirikan-lirikan matanya orang kafir atau tertawaannya orang kafir yang ditujukan kepada kaum muslimin ini pun dikatakan sebagai istihza, sebagai celaan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir, yushiruna ilaihim bil a'yun istihzaan. Ya, taghamazun di situ maksudnya adalah mereka saling melirik dengan mata mereka sebagai bentuk celaan, ejekan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dari dua sifat ini, nifak yang akbar dan kufur yang akbar, di mana di antara sifat yang dimiliki oleh dua penyakit ini adalah mencela, mengejek, menghina Islam dan juga kaum muslimin, bukan pada pribadinya, bukan pada sifat duniawinya, tapi simbol-simbol keagamaan yang melekat pada kaum muslimin. Nah, ketika celaan itu sudah sampai pada tataran ini, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalam kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, atau bisa jadi terjatuh ke dalam nifak yang akbar, yang ini pun juga menjatuhkan seseorang ke dalam sesuatu yang mengeluarkannya dari keislaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk saling mengejek, saling mencela. Apa tujuannya? Agar kaum muslimin itu tidak terkontaminasi dengan sifat-sifat yang buruk tadi, sifatnya orang kafir atau sifatnya orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala melarang secara khusus di dalam ayatnya yang khusus kepada kaum yang beriman supaya mereka tidak saling mencela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah laki-laki di antara kalian mencela laki-laki kaum muslimin yang lainnya. Asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Dan memang biasanya seperti itu. Orang yang mencela itu biasanya statusnya lebih rendah daripada orang yang dicela. Wala nisaun min nisain asa an yakunna khairan minhunna. Jangan juga para wanita muslimat mencela muslimat yang lainnya. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencelanya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok mengejek orang lain, mencela orang lain itu dilarang? Ya, tentu kita harus tahu apa sebabnya, apa alasannya. Kenapa kok mengejek, mencela, menghina orang lain itu terlarang? Ya, bukankah mulut ya punya kita juga? Bukankah yakni kalau misalkan media sosial ya, mencelanya melalui HP misalkan, bukankah HP yang kita gunakan untuk mencela saudara kita itu ya HP kita juga? Ternyata di balik keburukan mencela orang lain, di sana tersembunyi dua sifat yang buruk. Seorang yang dia gemar mengejek, mencela orang lain, maka bisa jadi dia orang yang hobi tahqirul akhil muslim, hobi merendahkan saudaranya kaum muslimin yang lain. Ya, memang ada orang-orang yang sebagian dari manusia hobinya itu dia merendahkan saudaranya, dia injak-injak kehormatan saudaranya, dan tidak mereka merasa puas sampai kehormatan, sampai saudaranya ini terdolimi oleh dirinya.
fadzalika haram, dan yang seperti ini hukumnya haram. Sifat yang kedua, ketika seseorang dia gemar mencela, menghina saudara kaum muslimin atau muslimat yang lain, maka ini menunjukkan bahwa ia memiliki sifat ujub terhadap dirinya sendiri. Ya, karena seseorang yang gemar menghina orang lain, dalam keadaan yang sama dia sedang meninggikan dirinya sendiri. Maka ini menjadi indikator bahwa seorang yang dia gemar menghina, gemar mencela saudaranya, dia punya penyakit ujub di dalam hatinya. Dan penyakit ujub adalah penyakit yang buruk. Penyakit ujub adalah penyakit yang buruk yang Nabi SAW pernah jelaskan di dalam hadisnya tentang 3 penyakit yang berbahaya. Salah satunya adalah ujub terhadap diri sendiri. Kata Nabi SAW, salasu muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Syuhun muta', yaitu pelit yang ditaati. Wa hawa muttaba'un, yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan subhanallah, ternyata ujub ini adalah penyakitnya orang-orang yang taat beribadah. Jadi ujub itu bukan penyakitnya pelaku maksiat, bukan. Ujub itu bukan penyakitnya orang-orang yang syirik, bukan. Tapi justru ujub itu adalah penyakit yang dimiliki oleh orang-orang yang taat beribadah. Kenapa? Karena kalau pelaku maksiat tidak ada yang perlu dia ujubkan. Apa yang mau dia banggakan? Minum khamrnya dibanggakan, zinanya dibanggakan, judinya dibanggakan. Tapi kalau seorang dia taat beribadah, maka dia punya modal, dia punya potensi, yang dimana potensi ini bisa dia gunakan sebagai jalan untuk membanggakan dirinya sendiri. Dia punya ilmu, dia ujub dengan ilmunya. Dia punya salat, dia ujub dengan salatnya. Dia punya yakni sedekah, harta yang banyak, dia ujub dengan sedekahnya dan yang lain sebagainya. Maka ujub ini merupakan penyakitnya orang-orang yang taat beribadah. Artinya seorang yang dia beribadah, maka dia betul-betul kesampingkan kotoran, penyakit yang bisa merusak keikhlasan dari ibadahnya. Dan Ibnul Mubarak, seorang ulama, beliau mengingatkan kepada kita tentang kepada siapa penyakit ujub ini berjangkit. Beliau mengatakan, wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Saya tidak pernah melihat keburukan yang ada pada orang-orang yang gemar melakukan salat kecuali penyakit ujub. Subhanallah. Jadi ujub itu bisa menyerang orang yang salat. Bukan menyerang orang yang tidak sholat, tapi yang diserang itu adalah justru orang yang sholat. Nah, ketika seseorang dia punya penyakit ujub ini, maka dia akan terdorong untuk merendahkan orang lain yang ada di hadapannya, sehingga keluarlah ejekan, keluarlah hinaan, keluarlah celaan, karena dia menganggap dirinya lebih baik, adapun saudaranya itu lebih rendah di matanya. Maka 2 penyakit ini adalah penyakit yang bersembunyi di balik kesalahan banyak mencela orang lain. Seorang yang dia banyak mencela, maka dia hobi tahqirul akhil muslim, dia hobi untuk merendahkan saudaranya sesama muslim, atau dia punya penyakit ujub di dalam hatinya. Dan ikhwan fiddin, teman-teman sekalian, bahaya seseorang yang dia mencela agama atau mencela orang lain karena agamanya, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena sebagaimana kita sebutkan di awal, kesalahan ini bisa mengeluarkan si pencela dari Islam. Ini betul-betul tingkatannya sudah kesalahan yang mendorong seseorang kepada kekafiran yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat yang ke-64 dan 65,
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, atau kepada ayat-ayatnya kalian itu mencela? Wala ta'tadhiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Kufur di sini maksudnya adalah kufur besar, kufur yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, seorang muslim atau muslimah yang mencela saudaranya yang berpegang teguh dengan sunnah, ya ada saudaranya yang dia mengamalkan sunnah dalam kesehariannya, entah itu jenggotnya atau entah dia menaikkan celananya bagi laki-laki, atau yang wanita dia tutupi tubuhnya dengan jilbab, ya, dengan pakaian syar'i. Maka seseorang yang dia mencela saudaranya yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia punya dua tujuan yang sangat buruk. Imma dia bisa fasik, atau imma dia bisa kufur, keluar dari Islam. Ya, ada seorang yang dia mencela saudaranya. Saudaranya ini dia mengamalkan sunnah sehari-hari. Nah, orang yang mencela ini dia bisa terjatuh ke dalam dua lubang. Yang pertama lubang kefasikan, yang kedua adalah lubang kekufuran, yaitu kufur yang besar. Kita lihat nasihat dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjim. Beliau mengatakan, wa amma al-muhtamal likaunihi kufran mukhrijan minal millah wa likaunihi fisqan. Jadi orang yang mencela seorang muslim itu bisa jadi dia punya dua kemungkinan. Pertama, dia bisa kufur, keluar dari agama, atau bisa jadi dia fasik. Ya, fasik ini artinya dosa, tidak keluar dari Islam. Fahuwal istihza'u bil muslim li tadayyunihi wa hayatihi al muwafaqah li sunnah, fa in kana al istihza'u li dzati asy-syara' al multazim bihi dalikal muslim fayakunu kufran mukhrijan minal millah. Kalau celaannya itu terhadap syariat yang diterapkan oleh saudaranya muslim, maka celaan ini mengantarkan si pencelanya kepada kafir yang mengeluarkan dari agama. Ya, jadi ada seorang muslim dicela karena jenggotnya atau dicela karena jilbabnya. Ya, misalkan ini kayak ninja, atau misalkan ada saudara muslim yang dia naikkan kainnya, kemudian dia katakan ini kebanjiran, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi yang dicela itu bukan orangnya, tapi yang dicela adalah tampilan-tampilan Islam yang itu merupakan simbol dari agama. Maka kalau yang dicela ini, maka dia pencelanya keluar dari Islam, kufur, keluar dari Islam. Wa in kana al-istihza'u yarji'u lidhatil muslim. Tapi kalau celaannya itu kembali kepada pribadi muslim yang dia cela, karena misalkan laisa ahlan li an yudhhira annahu mutadayyinun, karena contohnya misalkan si orang muslim yang dicela ini dia dicela karena tidak pantas, misalkan ya dia tidak pantas untuk mengamalkan sunnah tersebut, ya, atau yang dicela adalah fisiknya, bentuk tubuhnya atau kulitnya, ya, bukan pada simbol keagamaannya. Au li'annahu yubaligh au yatashaddad fi tatbiqi sunnah, atau dia terlalu berlebihan dalam mengamalkan sunnah, ya, bukan sunnahnya yang dicela, tapi seseorang itu dia berlebihan, ya, terlalu mutasyaddidun dalam mengamalkan sunnah, bima lam tadulla alaihi nusus, yang dimana ternyata berlebihannya ini tidak pernah ditunjukkan oleh nas, oleh dalil, fayakunu fisqan, maka dia jatuh ke dalam kefasikan, tidak ke dalam kekafiran, tapi jatuhnya ke dalam kefasikan. Kenapa? Li'annahu istihza'un bisyakhsi walaysa biddin. Karena celaannya itu ditujukan kepada fisik dari seorang muslim, bukan kepada agama yang diterapkannya. Teman-teman sekalian,
mencela orang lain atau mencela agama atau mencela orang lain karena agamanya yang tujuannya untuk bercanda atau tujuannya untuk membuat sekeliling itu tertawa, ini tidak boleh hukumnya, haram hukumnya. Dan perbuatan seperti ini, kesalahan seperti ini adalah kesalahan yang menjadi ciri khasnya mereka orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah melarang orang-orang yang beriman untuk menggunakan kata-kata tertentu yang kata ini secara makna sebenarnya baik, tapi dipelintir oleh mereka orang-orang Yahudi yang tujuannya untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina secara makna ini baik. Maksudnya permintaan para sahabat kepada Nabi agar Nabi memperhatikan mereka para sahabat. Namun Allah minta supaya kalimat ini diganti dengan unzurna. Secara makna dia sama. Wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim. Bagi mereka orang kafir adalah adab yang keras. Ra'ina artinya adalah sudilah engkau memperhatikan kami. Unzurna juga sama. Tapi orang Yahudi mereka memplesetkan, mereka mempelintir kalimat ra'ina menjadi ru'una, artinya dungu, bodoh, pandir. Maka Allah jaga kehormatan nabinya dengan memerintahkan para sahabat untuk menghentikan menggunakan kalimat ra'ina, tapi diganti dengan unzurna. Karena kenapa? Karena kata ru'unah ini menjadi bahan candaan mereka di kalangan orang-orang Yahudi. Yang dimana kata ru'unah ini sebenarnya diambil dari kata ra'ina, kalimat yang sering digunakan, dilontarkan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya mencela saudara kita kaum muslimin atau mencela agama kita, simbol-simbol agama kita, atau mencela saudara kita karena simbol agama yang ada pada saudara kita tersebut, kesemuanya hukumnya haram. Bisa jadi seseorang dia fasik, jatuh ke dalam dosa, atau bisa jadi seseorang dia kufur dengan kufur yang besar. Kapan seseorang dia mencela dan hukumnya fasik? Ketika yang dicela itu adalah sisi-sisi dunia dari saudara kita. Yang dicela fisiknya, yang dicela keluarganya, yang dicela orang tuanya. Dan kapan seseorang yang mencela itu jatuh ke dalam kekafiran yang mengeluarkan dari Islam? Ketika yang dicela itu adalah agama. Agama yang melekat pada saudara kita. Entah cara berpakaiannya, atau berakidahnya, atau bermuamalahnya. Intinya adalah poin-poin yang identik dengan agama kita yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesalahan ini, dan semoga bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.